Puji Tuhan, pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali di rumah Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Syukur terima kasih Tuhan untuk segala berkat dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bisa sampai di rumah-Mu dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun, itu berkat dari Tuhan. Bapa, kami rindu Tuhan, kembali menyembah Tuhan. Kami rindu merasakan hadirat Tuhan kembali bersama dengan saudara seiman kami di tempat ini. Kami percaya bahwa Tuhan ada tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu nyata Tuhan. Kami undang ya Tuhan, hadirat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau
kekal selamanya bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Kita mau sama lebih berdiri. Segala pujian bagi-Mu Tuhan, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya bagi Dia segala pujian, kekal selamanya bagi Dia hormat serta syukur. Sekali lagi segala pujian bagi-Mu Tuhan, segala pujian, kekal selamanya bagi Dia pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Berikan sorak-sorak bagi Tuhan. Haleluya. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan, segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Allah Roh Kudus. Kami bersyukur bisa menyembah-Mu Tuhan, kami bersyukur bisa menaikkan pujian bagi-Mu Tuhan. Bapa, kami akan lebih lagi bersorak-sorai Tuhan, kami akan lagi bersuka cita Tuhan menaikkan pujian untuk Engkau. Kami percaya Tuhan Kau ada Tuhan tengah-tengah kami, Kau bertata atas segala pujian yang kami naikkan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Meskipun musuh di depanku
kita kasih salam kanan kiri kita. Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mempersiapkan hati kita dan mempersiapkan persembahan yang pertama. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan.
Yesus, kau anugerah terindah dalam hidupku. Sekali lagi, Yesus, kau anugerah keputusan terbaik dalam hidup kami. Tuhan, menerima Engkau dalam kehidupan kami. Kau anugerah terindah Tuhan dalam kehidupan kami, Yesus. Terima kasih Tuhan. Selalu mempesonaku, Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus, kalau kami boleh ada sampai hari ini, kami boleh ada sampai pagi ini semua karena kemurahan-Mu, karena kasih karunia-Mu atas setiap kami. Rancangan-Mu atas hidup kami belum selesai Tuhan. Beri kami kekuatan, beri kami kemampuan untuk kami terus boleh menjalani apa yang menjadi rancangan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Lembutkan hati kami Tuhan, agar kami siap menerima firman-Mu dan melakukan apa yang menjadi keinginan-Mu dalam hidup kami. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan. Biar kehendak-Mu yang ada, yang hamba-Mu boleh sampaikan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya bersama saya katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Ayo, tangannya diangkat biar semangat ya. Ayo, apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Tak ibu satu boleh? Luar biasa dahsyat. Amin. Ayo, apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa dahsyat. Ini luar biasa. Beri kemuliaan buat Allah kita ya. Perkenalkan, katanya kalau enggak kenal maka enggak sayang. Saya kepingin disayang di jemaat ini. Amin ya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Siana Yunita, seringkali saya dipanggil Ibu Sien boleh, semua dipanggil Yunita boleh, Siana boleh, Sien boleh. Asal satu, saya jangan dipanggil Om, gitu ya. Kita di sini santai aja ya, kalau tegang firmannya mental ya, enggak masuk dalam sini enggak masuk nanti ya, kita santai aja ya. Hari-hari ini
Yang kaya dikejar pajak. Betul enggak? Yang enggak punya dikejar pinjol. Ya Pak ya. Ya, saya banyak ditelepon jemaat gitu Bu, saya minta tolong, saya didoakan, saya terlibat pinjol gitu ya. Saya bilang, Pak, Bapak ini bukan kepepet, tapi memepetkan diri gitu ya kan. Nah ya hati-hati ya hari-hari ini ya. Banyak yang kaya telepon saya juga, Bu, saya dikejar pajak gitu ya. Kalau saya, mau tahu saya dikejar apa? Saya dikejar berkat Bapak Ibu. Amin. Mau dikejar berkat? Siap kejar berkat? Beri kemuliaan buat Allah kita. Luar biasa ya. Suami saya 1 yang ada di depan, anak saya 2, menantu saya 1. Nanti bulan 7 saya mau jadi emak. Saya mau jadi bobo. Didoakan ya Bapak Ibu ya. Semua lancar, semua sehat ya. Amin. Tema kita hari ini tahu enggak Bapak Ibu? Apa temanya? Yang tahu saya kasih 1 apartemen. 3 pintu, 6 kulkas, ya toh. Itu bukan apartemen Bu, gitu ya. Strom, ya. Strom itu bukan strom. 1, 2, 3, strom. Katakan dengan saya, strom. Bukan strom. Nah strom itu nyekel kabel gitu Bu, Pak ya. Strom itu apa Bapak Ibu? Badai, betul ya. Hari-hari ini bukan hari-hari yang mudah. Hari-hari ini kuabes yang ditemoni podo sambat. Tapi percaya kita anak-anak Tuhan, Tuhan siap memberkati kita sesuai dengan kekayaan dan kemuliaannya. Amin. Amin, isi semangat. Amin. Mantap ya. Ada cerita Bapak Ibu mengenai badai. Ada suatu kota bernama Colorado, bukan kolor hijau ya, Colorado ya. Kota ini terkenal seringkali banyak badai. Suatu ketika ada seorang anak laki-laki dan bapaknya mau pergi ke satu tempat lewat kota Colorado. Dia setel radio, di radio itu berkata bahwa akan ada badai. Tapi bapaknya bilang tidak ada jalan lain, kita harus melewati badai ini. Si anak mulai, ayo kita kembali aja Pak. Tapi si bapak, enggak apa-apa kita lewat aja. Kira-kira anak ini lewat atau kembali Bapak Ibu? Gak melok, gak robo, ngaku gak melok numpang gitu ya. Kalau Bapak Ibu jadi anak ini bagaimana? Pulang, lah wis ro badai kok terus saya diterjang. Tapi anak ini bilang, oke Pak, selama Papa ada di sampingku, apa katamu aku lakukan? Ya, badai. Jangan fokus pada badainya, tapi fokuslah dengan siapa kita melalui badai itu. Amin. Badai hari-hari ini banyak Bapak Ibu ya, badai keluarga, badai keuangan, badai kesehatan, banyak sekali. Sekalipun kita di gereja yang kayaknya adem seperti ini, pelayanan kita kadang-kadang ada badainya. Betul apa betul? Iya kan? Iren-irenan, iya kan? Aku gak dikei pelayanan, kuno kok dikei terus sih, gitu ya kan? Seringkali iren-irenan. Tapi percayalah, pelayanan kita tuh berbau harum di hadapan Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saya ini senang melayani teman-teman, maaf ya, teman-teman pemulung. Memang saya berapa tahun dari awal pelayanan saya mulai dari pemulung. Karena saya melihat betul-betul hati Tuhan di situ. Saya kalau milih, Bu, jadwal yang sama antara pemulung dan sosialita, saya pasti milih pemulung. Karena apa? Kalau sosialita, tasnya yang mereknya Hermes gitu ya, ditaruh di pangkuan gitu ya kan, sambil main handphone. Saya kayak dongeng, saya kayak ngotbah anak kecil. Tapi kalau saya melayani hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang belum diberkati Tuhan, wah, saya melihat hati Tuhan luar biasa. Saya kayak khotbah di pinggiran surga. Loh ya kan, itu loh hati Tuhan. Ya, ayo pelayanan, buatlah pelayanan ini menarik perhatian Tuhan. Amin. Yang berdiri di depan, belum tentu yang paling pintar. Belum tentu saya yang berdiri di depan paling ngerti Alkitab. Tapi saya percaya Tuhan kasih hikmat saya karena saya mau komitmen, saya mau belajar.
Seperti Bapak Ibu kita belajar apa sih kehendak Bapak dalam hidup kita. Amin. Badai seringkali juga berbicara tentang penderitaan dan ujian. Ya, tapi ingat, badai juga berbicara tentang kesempatan. Amin. Seringkali Tuhan memakai badai untuk membersihkan ranting-ranting. Saat kita jalan penuh ranting, saat ada badai, maka jalan itu bersih karena disapu oleh badai. Ya, melancarkan jalan kita. Seringkali Tuhan memakai badai pun untuk membawa kita terbang tinggi. Saya punya kenalan satu sopir di satu perusahaan. Dia sudah ikut perusahaan itu 16 tahun Bapak Ibu. Singkat cerita dia dipecat dari perusahaan itu. Pengurangan karyawan dia dipecat. Dia bilang sama saya, Bu, anak saya 3 masih kecil-kecil. Saya butuh uang untuk melanjutkan kehidupan saya. Saya bilang, Pak, saya enggak bisa bantu Pak terus menerus karena saya bukan dinas sosial seperti itu ya kan. Saya bilang, Pak, minta Tuhan, minta hikmat kepada Tuhan. Berlutut di kaki Tuhan, saya bilang. Suatu ketika saya melayani lagi di tempat itu, dia bilang gini, Bu, nanti pulang tak bawai ayam geprek ya, katanya gitu. Waduh, kalau habis pelayanan itu paling enak itu makan sing pedes-pedes. Ya, saya kalau habis pelayanan itu luwe Bapak Ibu gitu ya. Senang saya dibawai gitu ya, dibawai. Saya sebelum sampai rumah ini di mobil, sudah saya makan gitu ya kan, enak-enak. Terus saya WA, Pak enak ayam gepreknya. Sekarang Bapak Ibu itu sudah sekitar 3 tahun yang lalu. Sekarang dia buka ayam geprek, cabangnya ada 8. Kayaknya bosnya kalah kaya sama dia sekarang. Beri kemuliaan buat Allah kita. Ya, seakan badai itu seakan membuat semuanya hancur. Tapi badai kalau di tangan Tuhan membuat semua indah. Amin. Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu saya sempat Tuhan izinkan, Tuhan perkenankan saya keluar negeri. Pada saat itu ada di Surabaya ada kayak hujan deras sekali beberapa seminggu yang lalu. Ngalami Bapak Ibu, saya enggak tahu itu. Saya sampai di Indonesia baru dikasih tahu anak saya. Di atas itu turbulence. Saya sampai enggak usah naik jet coaster. Naik itu aja sudah cukup meredek. Jantung saya kayak pindah tempat, pindah sini gitu ya kan. Saya nyanyi, di saat itu saya cuma nyanyi. Mau berbuat apa? Mau ganteni pilot ora iso gitu ya kan. Saya kebetulan saya duduk di agak depan gitu, jadi saya tahu komunikasi antara pilot dan pramugarinya. Mereka pakai bahasa Cina. Saya sedikit mengerti. Si pilot ngomong ke pramugarinya, kita akan melewati badai. Di depan berapa kilo ke depan kita ada badai. Semua harus pakai seat belt semua, sabuk semua. Ya kan? Si pramugari langsung buka lipatannya itu dia duduk gitu ya kan, lipatan kecil dia duduk gitu. Saya sudah enggak enak hati saya. Terus kan duduk dekat saya gitu, saya duduk di emergency, dia duduk. Terus saya tanya, ada apa? Oh sebentar kita akan melewati badai. Melewati saya gitu, karena Mandarin saya yo itien gitu, kadang yo gak ngerti ngono gitu. Melewati, dia bilang, oh enggak, kita akan melampaui di atas badai. Dia bilang gitu, oh gitu, iya. Karena kalau badai itu diterjang, pesawat ini goncang lebih hebat lagi. Jadi kita harus melewati di atasnya badai. Wow, saya bilang gitu, wow baru kali ini saya melewati badai. Di atas badai, biasanya lewat awan saya seneng setengah mati. Ya toh, nang Bromo no awan lewat kan, seneng. Sekarang saya melewati badai. Saya mikir, di situ Tuhan kasih hikmat sama saya. Ayo, kalau ada badai, terbanglah lebih tinggi. Amin. Terbanglah dengan sayap doamu, terbanglah dengan sayap penyembahanmu. Maka semua itu akan terlewati. Amin. Amin Bapak Ibu. Tips melalui badai. Saya kasih tips ya. Ayo kita buka
ayat firman Tuhan. Kalau pendeta gak buka ayat jari duduk pendeta gitu ya. Ayo 1 Petrus 4 ayat 7. 1 Petrus 4 ayat 1 Petrus 4 ayat 7, betul. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu bisa berdoa. Amin ya. Tuhan katakan apa? Jadilah tenang agar kita bisa berdoa. Amin. Kalau ada masalah itu suruh tenang kira-kira bisa enggak Bapak Ibu? Bisa? Angel. Turu wae gak iso kadang gitu ya. Tapi ada loh orang yang ada masalah tapi tidurnya enak. Itu kasih karunia Tuhan ya. Saya enggak bisa tidur kalau saya ada masalah gitu ya. Saya pilih berlutut di hadapan Tuhan. Ya. Tetaplah tenang supaya kita bisa berdoa. Karena berdoa perlu tenang. Jadi orang jangan gerusa-gerusu. Ya, gerusa-gerusu itu bahasa Inggris ya. Noni-noni kecil ini pasti tahu ya, gerusa-gerusu gitu ya. Ada suatu ketika suami istri tidur saat malam, HP-nya ini bunyi ting gitu ya kan. Si istri kepo, biasa kan istri-istri kepo kan? Saya juga. Ting gitu ya kan. Dilihat. Apa ya iki? Beautiful. Bapak langsung ditangeni. Papa, apa iki beautiful iki? Siapa iki sing beautiful iku? Papa gini. Apa sih Ma? Oh wong baterai full ngene kok tadi beautiful iku lho. Ya, itu gerusa-gerusu ya. Kita jadi orang jangan gerusa-geru. Ayo senggol kanan kiri, ojo gerusa-gerusu. Ya. Nanti kalau ditanyai apa namanya? Bu, temanya apa gitu ya. Temanya ojo lo ya, nanti saya tidak dipanggil lagi loh Bapak Ibu ya, janji lo ya. Ayo tips yang kedua, yang pertama tetaplah tenang agar kamu bisa berdoa. Yang kedua Ayub 38 ayat 1. Ayub 38 ayat 1. Ayub 3, oke. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Dari mana Bapak Ibu? Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Dalam badai, betul enggak? Berarti sekalipun ada badai di hidup Bapak Ibu, percayalah Tuhan ada di dalamnya. Amin. Dia bertanggung jawab atas hidup kita. Yes? Bapak Ibu kalau doa, Bapak saya ini ya kalau doa, Bapak aku undang engkau dalam rumah tanggaku. Aku undang engkau dalam pekerjaanku. Aku undang engkau dalam rumah tangga anakku. Aku undang engkau dalam pekerjaan suamiku. Aku undang engkau dalam pekerjaan anakku. Saya kasih kesaksian. Saya punya putra yang married itu putri saya, anak saya 2, yang laki. Dia kalau anak-anak usia 20, 21, apalagi pria itu logika yang main. Saya ini pendeta anak saya berarti kan anaknya pendeta toh ya. Tapi kalau ngomong sama saya gini, Mama, aku ini kok sodok-sodok gak percaya ya mane ono Tuhan. Gak mateng saudara. Loh kok bisa gitu nyo saya bilang gitu. Loh iya Ma, karena loh Ma, sekarang loh Ma, aku cari kerjaanku ya kayak gini. Ya apa Ma, dia ngerjain lakban Bapak Ibu. Saya suruh ke PGS, gowo lakban. Sampai dia omong orang, Nyonyo kamu tuh ganteng-ganteng, kamu tuh anak orang gak punya tanyo katanya gitu. Gak apa-apa, saya bilang gak apa-apa itu latihan mental. Terus difotokan, dikasih gedang godok. Mama aku dikasih gedang godok Ma sama yang pedang-pedang di toko itu kan gitu toh, sanggupnya gedang godok toh. Enak mah gedang godoknya, besok Mama bisa bikin, bisa besok tak bikin no. Nek Mama ndak bikin minta lagi saya itu gitu ya. Singkat cerita dia ngomong seperti itu. Kalau anak laki dibantah, tambah lari jauh. Betul apa betul? Pak Ibu kalau yang punya anak laki, disorong-sorong tambah mundur. Ya kan? Saya cuma ngomong Tuhan, Engkau sendiri yang beri pengertian Tuhan. Tolong Tuhan, tolong anakku Tuhan. Suatu ketika dia ngomong ke kamar saya, Mama Tuhan tuh ada Ma. Tuhan tuh ajaib Ma. Kok bisa nyo? Tuhan itu bukan lampu sorot seperti yang sering Mama bilang. Tuhan itu pelita ya Ma. Yes. Dia bilang di saat jalan buntu dia tidak lagi ketemu supplier. Suppliernya
cut barangnya dia, tidak kirim barangnya dia karena harganya anak saya terlalu rendah sehingga tidak dikirim. Suatu ketika dia jalan-jalan ngikuti Gojek. Ngikuti Gojek ini kirim kemana ya, mungkin ada Gang Doan dia. Pas di rumah yang Gojek itu berhenti, itu sebelahnya, itu JNT, betul ya? JNT, ya kan? Terus dia ngomong gini, Pak, sampean butuh lakban tak Pak? Aku ini dodolan lakban. Oh, piro Mas? Nah dia transaksi gitu, oh aku biasanya joko Mas lakban, dek pabriknya langsung. Di mana saya lupa, di Margomulyo apa di mana saya lupa. Ono teleponnya Mas, ono tak kei yo, katanya. Anak saya dikasih teleponnya, padahal itu buka jalannya dari Gojek. Loh, ada yang nyangka Bapak Ibu? Tidak nyangka, ya kan? Tapi anak saya dari situ dia ngomong, Tuhan itu nuntunnya step by step. Dia bukan lampu sorot yang langsung ketemu ujung, tapi dia menuntun kita langkah demi langkah. Berjalan bersama Tuhan. Amin. Ya, maka dari dalam badai Tuhan menjawab, ya. Berarti Tuhan ada di badai, dalam setiap badai. Yesaya 40 ayat 31. Yesaya 40 ayat 31. Oke, kita akan baca bersama. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan yang baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan. Orang yang menanti Tuhan dengan orang yang menanti-nantikan Tuhan bedanya apa? Sampai meceblok. Bapak Ibu ingat waktu pacaran? Ya kan? Janjiannya jam 6 sore dijemput. Mandinya jam berapa? Jam 2. Kalau saya dulu jam 2 mandi. Oh, saya ngeblok dulu rambut saya panjang segini. Oh, saya diblok ini. Lah, sing kene kok cepat diblok ini. Lho kene kok cepat blok maneh, diblok maneh. Ya toh? Jam 5. Lah wis kok kempes kabeh, ngeblok maneh gitu. Iki alise kok gak podo ya kanan kiri gak podo di center, kanan kiri kok gak podo. Akhirnya miring ini gitu ya kan. Ya, itu menanti-nantikan. Belum jam 6, jam 5 sudah keluar di teras. Ngoco itu ping 100. Guyune ditoto. Ya kan? Nah, ya, itu menanti-nantikan Tuhan. Ya, kalau menanti ku kayak ngenteni wong tahu tek. Lewat karepmu, gak lewat karepmu gitu ya. Tapi kalau menanti-nantikan betul-betul ada kerinduan. Ya. Saya terus terang, saya baru pertama di gereja ini. Tapi saya merasakan hadirat Tuhan. Pujian penyembahan luar biasa. Beri kemuliaan bagi Tuhan untuk imam-imam pemuji yang luar biasa. Ya, Bapak Ibu, saat kita keluh, mulut kita keluh untuk berdoa. Bapak Ibu, pujian dan penyembahan itu punya muatan kuasanya. Amin. Ingat ya, saat saya pun ngalami kok Pak Ibu. Kalau saya lagi sumpek, saya tidak bisa lagi berdoa. Saya hanya muji menyembah Tuhan. Ya, itu punya muatan yang luar biasa ya. Saya pesan adik-adik pemuji, hamba-hamba pemuji, tadi imam-imam pemuji saya cuma pesan. Melayani dengan sepenuh hati, tarik kuasa dari surga itu. Kita semua akan merasakan. Amin. Ketika saya melayani di satu gereja anak-anak muda. Ada satu saya lihat anak muda ini kok lesu gitu ya. Saya ini pengamat gitu ya. Kok lesu anak muda ini cowok gitu ya kan. Terus saya deketin. Apa kabar? Baik Bu, dia bilang gitu. Sungguhan baik. Katanya. Bu, saya ini umur sudah 28. Dia bilang gitu. Oke, saya ini sekarang pacaran Bu sama janda. Janda mati atau janda cerai? Janda cerai Bu, anaknya 4. Lu anaknya 4, saya itu gini ya kan. Anaknya 4 Bu. Usia berapa? Usianya 43 atau berapa? Lu, saya itu gitu. Ya saya enggak bisa ngomong apa-apa ya, saya cuma tersenyum. Oke.
Gimana Bu? Enggak boleh, saya bilang gitu. Kalau janda mati, tanya Tuhan. Tapi kalau janda masih hidup, janda cerai gak usah tanya. Pasti enggak boleh, saya bilang gitu. Oh ya. Terus dia nyanyi. Ketika ku hadapi kehidupan ini, janda mana yang... Loh saya jadi gini, hah? Loh kok jadi gini? Saya towel gitu, kamu nyanyi yang benar. Loh saya salah apa Bu? Loh gak kroso nek salah gitu ya kan. Nah ya saat kita memuji menyembah Tuhan kita harus fokus. Ya karena pujian dan penyembahan itu punya muatan. Amin, punya kuasa. Ya, yang keempat, saya selesai jam berapa Ibu Bapak? Jam 3 sore. Jam 3 sore Bu katanya Bu. Saya mau kok, enggak apa-apa gitu ya. Pokoknya makannya disediain ya Pak Ferry ya. Enggak ya, kita enggak lama. Jangan fokus terhadap badai. Badai sebesar apapun dalam hidup kita. Hari-hari ini orang sambat ini itu kabeh, sepi kabeh. Ya kan? Saya bilang, jangan fokus pada badainya. Fokuslah pada Tuhan. Amin. Susah Bapak Ibu? Susah. Wong dilihat kenyataan sepi. Ya kan? Tapi pendeta sing ayu iku ngomong kudu percaya bahwa Tuhan lebih besar dari segalanya. Susah, susah. Tapi kita ini loh punya iman. Betul apa betul? Ya, betul apa betul? Ya. Anak saya buka toko dengan menantu saya buka toko. Dia kalau ngomong sama saya gini, saya tanya gini. Ya apa hari ini? Tokonya rame. Mama mau jawaban iman apa jawaban jujur? Saya itu ditanyai gitu ya. Saya selalu ngomong jawaban iman. Karena kita tidak hidup dari apa kata manusia, kita hidup dari apa kata Tuhan. Anak saya jawab, ruame mah sampai ngantri mah, sampai gak iso, gak nututi, buka nota mah. Luar biasa. Besoknya 2 hari dia bilang sama saya, mah bener mah apa yang saya katakan, apa yang aku katakan Tuhan yang lakukan. Hari ini tokoku bener-bener rame. Luar biasa, beri kemuliaan buat Allah kita. Pak Bu, jangan takut, setiap badai kita ada Tuhan. Amin, dia bertanggung jawab. Saya kasih contoh ya Pak Bu, misal saya undang ibu ada di rumah tangga saya. Misalnya Bu saya sakit, saya enggak sempat bikinin anak saya sarapan. Misalnya ini Bu ya, ibu ada di rumah tangga sebagai oma mungkin ya kan, ibu tergerak pasti hatinya, betul enggak? Wes tiduro, aku sing bikin. Itu tanggung jawab. Betul ya Ibu ya? Itu tanggung jawab. Seperti Bapak kita. Dia juga bertanggung jawab atas hidup kita. Kalau dia bisa ngomong, nak jangan lihat badai. Lihat aku ini loh ada dalam rumah tanggamu. Lihat aku ada dalam pekerjaanmu. Kenapa kamu enggak lihat? Aku akan bertanggung jawab loh atas pekerjaanmu. Amin. Asal kita menanti-nantikan Tuhan. Jangan fokus kepada badai. Kenapa Tuhan beri kita tangan cuma 2? Kenapa kok enggak ada satu gambar tangannya banyak? Waktu saya ke Thailand atau kemana, tuangannya banyak, enak yo, nek punya tangan banyak. Situk nyapu, situk ngepel, situk seriko, situk masak, lah enak toh. Ya toh, nek di tangan loro iki, tas masak, kuwemeng kene koyokan kabeh gitu. Itu saya itu maksudnya gitu ya kan. Ya. Kenapa? Tuhan beri kita tangan cuma 2. Untuk tutup telinga. Ayo tutup telinga yuk semua yang punya telinga. Tutup telinga. Supaya apa? Kita enggak terlalu dengar apa kata orang. Amin. Orang itu kadang melemahkan. Gak iso duwe iman rame-rame. Delok tokomu, iku lho debt collector lho ngarep omamu. Ya kan? Kita terlalu dengar. Gak iso waras gak, tonggoku lho, lorong ngono, rong dino mati. Ya toh? Kadang kita terlalu banyak dengar orang. Tutup telinga, fokus sama Tuhan. Amin. Kenapa? Saya berdoa, Tuhan saya diundang oleh Ibu Firna. Terima kasih Ibu Firna, juga Pak Ferry terima kasih. Juga gembala di tempat ini saya mengucapkan terima kasih. Saya tanya Tuhan, apa Tuhan yang harus saya sampaikan?
Banyak. Tuhan kalau saya tanya itu banyak. Ini. Lah ya bingung Tuhan, bingung. Sing bingung duduk jemaate, sing nyampe no iki bingung Tuhan. Suatu ketika setiap malam kadang saya terbangun 2:30 jam 3 saya bangun. Tuhan kasih hari-hari ini tidak mudah. Kamu berbicaralah tentang storm, tentang badai. Kamu harus bisa menguatkan. Kamu harus bisa kasih tips bagaimana kita semua bisa melewati badai. Amin. Satu hal lagi, pastikan dengan siapa kita melewati badai. Amin. Kalau kita melewati badai dengan Tuhan, percayalah, Dia Allah yang tidak akan tinggal diam. Dia Allah yang tidak pernah tidak menjawab doa. Amin. 5 hal cara kita melewati badai. Yang pertama, tetaplah tenang agar kita bisa berdoa. Yang kedua, percaya ada Tuhan dalam setiap badai. Yang ketiga, terus menanti-nantikan Tuhan. Yang keempat, jangan fokus pada badai. Yang kelima, pastikan dengan siapa kita berjalan melewati badai. Amin, Bapak Ibu. Saya undang teman-teman imam-imam pemuji untuk membantu saya. Percayalah Bapak Ibu, Dia Allah yang akan memberkati setiap kita. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau Allah yang sungguh dahsyat atas hidup kami. Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Engkau Allah yang tidak terselami Tuhan. Oh Tuhan, apa yang tidak pernah kami pikirkan, apa yang tidak pernah kami lihat, apa yang tidak pernah kami dengar, apa yang tidak pernah ada dalam hati kami. Kami percaya semua yang terbaik, semua yang luar biasa sudah kami terima dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami punya Bapa yang dahsyat. Kami akan melewati badai hidup kami bersama dengan Engkau. Badai ekonomi, badai keluarga, badai kesehatan. Tuhan, jangan biarkan kami berjalan sendiri. Engkau Tuhan ada dalam pekerjaan kami. Engkau ada dalam rumah tangga kami. Engkau ada dalam kesehatan kami. Cukup bagi kami Tuhan. Karena Engkau lebih besar dari badai. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kuatkan kami Bapa, kuatkan kami. Beri kami iman yang terus fokus hanya kepadamu Tuhan. Melihat Engkau, bukan melihat badai. Terkadang Tuhan gak kuat Tuhan. Kayaknya sudah pilih menyerah Tuhan. Tapi saat ini kami mengangkat tangan kami Tuhan. Kau lihat Tuhan tangan-tangan yang terangkat. Tanda kami rasa kami sudah tidak mampu lagi. Kami tidak kuat lagi Tuhan. Kami give up Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan. Engkau bertanggung jawab Tuhan. Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah Tuhan. Pasti memberikan kami jalan keluar. Engkau pasti Tuhan memberikan sesuatu yang tidak kami lihat. Engkau memberikan terobosan yang baru. Terima kasih Bapa. Urapi setiap kami, beri kami kekuatan, beri kami hikmat untuk terus menanti-nantikan Engkau. Berdoa, memuji, menyembah-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, tidak ada satu janji-Mu yang tidak Kau genapi atas setiap kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Si Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan
seperti cinta yang ada di dunia, selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kita akhiri pada pagi hari ini, kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Ku sujud Dan berterima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini Bapa, kami masuk dalam rumah Tuhan dan kami mendapatkan berkat yang luar biasa. Baik melalui pujian, baik melalui firman yang disampaikan oleh hambanya. Tuhan, Engkau pakai hambanya, Ibu Evangelis Tuhan, Siana ya Tuhan, yang sudah memberkati kami dengan firman-Nya ya Tuhan. Biar jemaat-Mu pulang tidak sia-sia, tapi firman itu menjadi berkat, diingat terus ya Bapa. Terima kasih Tuhan, sehingga hamba-Mu ini pelayanan dimanapun selalu mendatangkan berkat-berkat yang mendengarkannya. Berkati Tuhan suami istri, berkati Tuhan keluarganya, anak menantu cucunya Tuhan, berkati semuanya Bapa. Berikan pembukaan firman-Mu dengan limpahnya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati pemain musik, berkati singer dan song leader, Engkau campur tangan supaya mereka melayani dengan sungguh-sungguh ya Tuhan, dengan sianya. Terima kasih, berkati seluruh jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan segala firman yang disampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala berkat ini pasti datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Diberkatilah engkau pada waktu di pekerjaan, diberkatilah engkau pada waktu engkau berjalan, diberkatilah engkau di saat engkau di dalam kesulitan, kesusahan. Tuhan campur tangan, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah hasil usahamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan akan mengangkat engkau dan Tuhan akan memberkati engkau dimanapun engkau berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan pulang dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih pemeliharaan Tuhan Yesus, persekutuan dalam kuat kuasa Roh Kudus ada menyertai kita semuanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin.